Ya, udah kita rekam ulang lagi ya. Jadi untuk di sini, ya, kita kembali lagi deh ke sini ya, ke organik di sini ya. Ini organik nih ya. Nah, ini organik ya, organik ya di sini ya. Organik ini sifatnya adalah kita sunamu akad aja ya, atau mubah juga nggak apa-apa di sini ya. Karena tadi di awal kita bilang kita bukan artis ya. Kita bukan artis. Jadi begitu Anda posting ya, itu kalau nggak direspon sama orang, sangat-sangat wajar Anda nggak usah berkecil hati. Saya aja udah punya akun Facebook, itu udah lama banget ya, ini akun Facebook saya ya. Itu eh viral-viralnya itu di sini nih ya. Nah, ini kalau kita buka nih akun saya ya di sini ya, kita buka halaman ya. Itu viral-viralnya di tahun 2016, 2000 sampai 2018 tuh. Nah, ini coba filter dulu di sini ya. Nah, kita pilih tahun 2018 deh ya, kita klik di sini. Ya, nah ini viral-viralnya postingan organik saya nih. Nah, ya ini tuh. Nah, ini komentarnya aja 16, ininya 80 ya. Ini waktu saya jadi CEO di Cutrik. Nah, ini 24, ini 4 ya. Nah, ini ya yang lain-lain ya begini ya ininya. Itu di tahun-tahun ini belum ada yang namanya AI ya, belum ada yang ada namanya AI. Begitu ada AI, nah semua orang pengennya apa namanya apa algoritmanya Facebook itu kita harus banyak interaksi. Cuman kita bukan selebgram ya orang malas gitu ya untuk berinteraksi. Oleh karena itu kita pakai cara yang cepat aja ya. Kita ATM di sini ya. Kita ATM di sini di postingan kita. Ya misalnya kita tulis lagi misalnya jual rumah langsung aja di Tambun misalnya ya. Jual rumah di Tambun. Ya, jual rumah di Tambun. Nah, ini muncul nih ya. Mana nih jual rumah di Tambun? Nah, ini dia. Jual rumah Bekasi ya. Nah, ini dia ya. Nah, masuk di sini. Jadi kita bisa lihat datanya ya seperti ini. Terus nanti, oh sebentar, nggak keluar layarnya. Coba saya ulang lagi ya. Kalau nggak keluar layarnya, oke. Di sisi saya keluar sih layarnya. Di sisi teman-teman ya keluar ya, keluar ya semuanya ya. Oke ya, keluar ya. Mudah-mudahan terlihat ya keluar. Nah, seperti ini ya. Nah ini, oke ya, sudah keluar ya. Nah, ini baru keluar ya. Oke. Siap. Oke. Nah, ini ya, ketika kita mau bikin misalnya iklan properti, ya kita ambil aja di sini, jual rumah di Tambun. Ya, langsung muncul seperti ini. Yang kita lihat adalah, pertama, ya, dia main di platform apa. Kalau yang ada tulisan seperti ini, jangan diikutin nih, yang impresinya rendah nih. Ya, dia baru posting nih, tanggal 16 April. Ya, tapi ada juga yang posting posting 29 April langsung tinggi. Ya, impresi rendah itu ininya jangkauannya rendah nih ya masih masih kurang dari 100 ini ya nggak usah diikutin ya berarti kurang bagus ya kita ambil ya yang nggak ada tulisan impresi rendah ini jadi kita ambil yang di sini ya lalu nanti teman-teman ATM kan ATM kan kita lihat detail iklannya di sini ya lalu kita klik di sini nah dia nulis seperti ini ya ini tinggal kita copy paste sesuaikan dengan produk kita gambarnya sederhana begini saja orang sudah banyak yang berinteraksi ya nah ya terus ya nah, misalnya kita ambil yang ada jatuhnya ke landing page deh ya coba kita lihat dulu yang ke landing page ya kita ambil yang lain ya judulnya ya misalnya busana muslim tadi ya kita lihat dulu di sini terus kita filter di sini ya filter. Kita pilih yang 2026 ya kita cari yang 90 ya atau yang istilahnya eh, lama ya. Nah, kita pilih yang ini ya tanggal 29 ya 90 hari. Nah kita lihat seperti ini ya teman-teman ya. Nah udah muncul seperti ini ya kita cari yang jatuhnya ke landing page ya. Kalau ini ke WA nggak usah di ini kan ya. Nah kita lihat nih, ini jatuh ke landing page kita klik ya kita klik ya. Jadi kita mau lihat landing page-nya ya. Jadi kita bisa ATM sampai ke level landing page-nya teman-teman ya. Oh dia yang kayak begini nih. Oh dia begini landing page-nya nih. Ya. Oh landing page-nya kayak ini ya tulisannya nih, gitu ya. Apa layout-nya kayak begini gitu yang disuka sama orang gitu ya. Karena dia bertahan sampai 90 hari. Jadi teman-teman bisa apa namanya ATM kan sampai sedetail ini gitu. Oh seperti ini nih ya.
yang dibuat sama orang nih, landing page-nya yang disuka sama orang. Oh, begini, begitu, begini, dan seterusnya. Sampai kita lihat ke bawah. Oh, begini dia. Oh, udah banyak nih. Nah, Anda tiru-tiru aja gitu ya. Nah, lalu apalagi Kang setelah kita bisa intip landing page-nya, apalagi yang bisa kita dapatkan dari sini ya? Apalagi yang bisa kita dapatkan dari hasilnya ini. Nah, di sini kita bisa mengintip sampai pergerakan event pixel Facebook-nya. Caranya gimana? Nah, ini muncul tiga ini nih ya. Ya, tiga di sini. Anda lihat ya di atas nih ya. Nih ya. Ini diklik aja nih. Klik. Dia muncul metapikselnya di sini ya. Nah, dia pakai dua pixel nih. Ini kalau menurut saya ini kurang bagus ya. Kita cukup satu pixel aja. Begitu ini diklik, ya dia pakai eventnya page view. Page view itu orang yang masuk ke dalam landing page ini langsung direkam, ya, langsung direkam, ya seperti itu. Nah, ini yang bawah dia pakai apa? Sama juga page view. Jadi kita bisa lihat, ya. Oh, ternyata dia merekam sampai di sini. Coba kita beli ya. Nah, keranjangnya, nah ini kalau keranjangnya kita pilih di sini ya, kita beli aja ya. Misalnya kita pilih ya, ininya, intasinya ya, operasi lah itu ya. Ini nggak perlu, pilih layanannya ini, kita pilih satu ya. Ininya kita ngasal aja ya, kita pilih ini. Nah, kita klik submit. Kita mau melihat ya, di tombol ini dimasukin pixel nggak? Klik. Oh, masuk tuh pixelnya tuh langsung berubah menjadi 5 dia ya. Nah, ya kita lihat, kita intip lagi dia mana dia nih. Oh, dia masih di page ya. Di sini, oh masih di sini. Ya. Jadi kita bisa lihat itu. Kalau saya yang pribadi ya, itu di tombol ini saya nguncinya di event purchase. Ya, event purchase itu penjualan langsung di situ. Jadi orang yang langsung submit atau mengisi data di kasir itu yang langsung saya rekam. Ya, saya minta Pixel itu merekam supaya nanti itu nanti menjadi apa namanya data meta untuk mencari orang yang seprofil. Kalau Anda merekamnya hanya sampai di PQ tadi atau P content, yaitu PQ sama P content mirip-mirip sama ya. Nanti Anda meminta pixel meta itu mencari orang yang hanya sekedar melihat, ya, hanya sekedar melihat. Kita nggak butuh itu, ya. Kita butuh orang yang beli, ya, orang yang beli. Nah, orang yang beli itulah kalau dia sudah berhasil membeli, maka pixel itu akan merekam, mengirimkan data ke meta untuk mencari orang setipe, ya, yang duplikatnya sama. Dia nanti menduplikat orang itu. Dan itu yang akan menggulung penjualan Anda, teman-teman ya. Itu yang akan menggulung penjualan Anda dengan cepat dan itu nanti bisa menjadi cuan yang gede sekali. Makanya saya sangat merekomendasikan ya, bukannya pesan sponsor, saya nggak ada sponsor sama sekali sama Scarlett ya. Anda pakai Scarlett aja ya kalau mau ini. Nah, karena di Scarlett itu, nah di sini saya jelaskan ya yang Scarlett ini ya. Walaupun saya pakai WordPress juga ya. Nah, yang Scarlett ini, nah di sini ya Scarlett nih. Ini landing page-nya Scarlett nih. Ini saya tutup dulu nih. Ya, ya. Nah ini misalnya di landing page ini. Ya, misalnya saya buat yang produk apa ya? Ini yang dia Uray ya. Nah ini dia. Nah, Scarlett itu udah menyediakan fitur yang pertama itu di sini ya di pengaturan ini adalah pixelnya kita bisa kunci di konten. Jadi begitu apa namanya kita melihat ini ya saya buka di sini ya landing page-nya Uray ini ya. Begitu orang melihat landing page ini itu akan dikirimkan sinyal kepada Meta untuk direkam. Oh, rekam nih. Ya, si Joko sudah masuk ke sini rekam. Ya, itu di sini. Ya, di sini ya, di Scarlett ini di sini ditaruh di P-Content. Tapi di sini ada yang fitur yang satu lagi, yaitu di pom pemesanan. Ya, di pom pemesanan ini, ya di pom pemesanan. Nah, ini ada namanya ya, ada event di sini ya. Ini bisa ini TikTok ya. Ini yang Facebook ya. Kita ambil yang Facebook. Ini kita arahkan dulu ya di sini ya. Bentar.
Nah, Facebook ini ya. Nah, ini yang Facebook ini kita bisa bikin di purchase. Ya, di sini di purchase di sini ya. Ini dihapus, ini kita masukkan 163 nih ya. 163.000 ini IDR. Ya. Jadi apa namanya orang yang eh, masuk di sini di halaman sini kan dia udah direkam ya, dicatat. Begitu orang ngisi pembayaran di bawah ya, di bawah di sini ya, ngisi pembayaran, dia beli nih di sini ya, dia beli. Nah, itu nanti dia akan kerekam sama Meta ya, akan kerekam sama Meta. Supaya apa? Supaya Meta mencari orang yang seperti itu. Ya, mencari orang seperti itu. Itu gunanya Pixel. Nah, tapi sekarang ada yang namanya fitur Adblock. Apa itu Adblock? Adblock itu adalah fitur yang mengunci dengan alasan privasi di browser-browser, terutama di iPhone tuh. Ya, di iPhone itu ada namanya Adblock. Jadi kita nggak bisa mengandalkan Pixel saja. Tapi untungnya Meta itu menyediakan yang namanya fitur CAPI, konversi apinya Meta ya di sini. Jadi di Pixel ini kita bisa masukkan di sini nih tokennya ya. Nah, ini token-tokennya. Jadi mau dikunci apapun, diblok apapun sama iPhone, begitu orang beli ya, beli ke sini ya, langsung dikirim sinyal ke dashboard Meta. Meta akan mencari orang yang sejenis. Itu enaknya kita beriklan ya. Kalau Anda nggak beriklan, ya Anda posting organik aja, tapi Anda lama. Tapi kalau Anda beriklan, begitu iklan Anda winning satu aja, ya, satu aja Anda closing, ya, satu ada, nggak perlu banyak-banyak deh, nggak usah muluk-muluk, satu aja Anda closing, itu iklannya udah juara. Dia akan menduplikasi, ya, menduplikasi. Yang jadi masalah kalau kita nggak masukin pixel, yang jadi masalah kalau kita nggak masukin capi, ya, kalau kita nggak masukin pixel, nggak masukin capi, nggak ada data yang dikirim ke Meta closing, tapi nggak ada. Kalau nggak ada, Meta jalan dengan buta. Dia akan random mencarinya. Itu yang salah. Jadi Anda harus masukkan pixelnya itu, pixel ke dalam landing page Anda. Kalau Anda nggak ngerti codingan, saya merekomendasikan Scalep. Nanti linknya minta aja sama saya, nanti saya kasih link Scalepnya. Biayanya murah kok, itu 63.000 ya sebulan atau 163.000 sebulan ya. Beda-beda tingkatannya ya. Itu nanti fiturnya beda-beda. Tapi pada prinsipnya nanti di Scalep Anda dapat jatah 5.000 landing page. Ya, banyak banget tuh ya. Artinya kita punya etalase yang isinya 5.000 ya, 5.000 landing page. Jadi kita dikasih di situ. Jadi Anda bisa pakai itu ya untuk buat. Nah, ini yang nanti teman-teman amati ya di sini di ini Facebook Ad Library-nya ini di sini ya. Teman-teman tugasnya ini. Nah, ini saya setiap habis subuh nih mantauin di sini ya, ngeliatin mana nih yang lagi apa kompetitor yang lagi jalan nih ya, kita lihat di sini. Oh, yang ini ya begini ya. Oh, dia pakai video bikinnya nih sarung sarung Indonesia, dia konten utamanya pakai video nih. Ya, sarung BHS nih. Nah, itu kita bisa contoh videonya. Kita bisa buat. Ingat, bukan yang bagus menurut kita ya, tapi bagus menurut orang yang beli. Supaya tahu bagus menurut orang yang beli, maka tidak ada jalan lain selain kita melihat punya kompetitor. Supaya tahu punya kompetitor yang kuat adalah kita melihat apakah iklan kompetitor itu sudah berjalan selama 90 hari, ambil. Bagus kalau dapat. Kalau nggak ada di situ, kita cari di bawahnya yang 60 hari. Kalau nggak ada, paling rendah di 30 hari. Udah, itu aja. Rumusnya 90, 60, 30. Kalau Anda melakukan seperti itu, Anda nanti bisa mendapatkan hasil yang optimal. Rata-rata yang ikut kelas ya, yang ikut kelas Meta, kalau melakukan hal ini yang saya ajarin, itu dia closing ya. Rata-rata di hari pertama atau sampai hari ketiga ya, paling lama di hari kelima itu, dia bisa terjadi closing ya, walaupun cuma satu ya. Jadi pada saat beriklan itu saya mengajarkan nggak mahal-mahal ya. Kalau orang lain suruh suruh budget iklan sehari 200.000, 300.000, itu mah cara ini ya, cara nggak bener itu ya. Kalau ada yang diajarin setiap hari suruh beriklan, itu dia pengencara instan supaya orang banyak yang beli ya, banyak yang melihat. Kalau saya nggak begitu. Saya mengajarkan ke teman-teman itu beriklan 20.000 sampai 50.000. Saya biasanya ngambil di tengah ya, 30.000 gitu ya. Jadi dengan 30.000 per hari, kita jalan 3 hari, itu nanti kita bisa dapat data.
dapat data apa? Bibit-bibit, benih-benih. Apakah iklan itu winning atau tidak? Nah, jadi Anda harus sadari, dengan 30.000 saja, itu Anda akan dapat populasi puluhan juta. Nah, ini populasi nih, yang Anda lihat jari saya nih, Pak. Populasi. Lalu iklan Anda jalan, ya, jalan ya. Cuman 30.000 ya, atau di sini kecil, cetitik ya. Jadi jangan Anda berharap dengan 30.000 langsung kena semuanya, terkena semua iklannya. Itu Anda kena kecil di sini. Oleh karena itulah di sini skillnya. Jadi interestnya orang-orang yang melihat iklan Anda itu harus di reset ya, supaya kenanya kepada orang yang beli ya. Itu saya selalu mengajarkan kepada teman-teman seperti itu ya. Anda jalan ya, kita dapat populasi misalnya 60 juta, uang kita cuma 50.000 misalnya paling tinggi ya, cuman nah seupil aja di sini. Tik, udah. Tapi kita berharap mendaratnya itu kepada orang yang bisa menghasilkan closing. Nah, di saya iklannya itu nanti modelnya berlapis-lapis. Satu kampanye tapi berlapis-lapis di bawahnya. Maksudnya apa? Misalnya ini iklan pertama, lalu di bawahnya itu ada iklan kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, masing-masing iklan itu kreatifnya atau gambarnya itu berbeda-beda semua. Tapi serentak berjalan. Ya, di hari pertama semuanya serentak berjalan. Nanti Meta akan menyebarkan uang yang kita anggarkan itu misalnya 50.000 di apa dibikin 5 ya, 5 iklan, nanti dibagi tuh rata tuh 10.000 ya, nanti jalan ya. Nah, jalan tuh ngapain tugas kita? Melihat ya, melihat mana dari uang yang dibagi-bagi sama Meta itu, uang kita yang 50.000 itu ke 5 iklan, mana yang menghasilkan bibit-bibit yang bagus. Itu ada namanya membaca data ya, CTR-nya berapa, CPM-nya berapa, CPA-nya berapa, frekuensinya berapa, reach-nya berapa, itu semuanya kita lihat. Gitu ya. Nanti setelah kita lihat, baru nanti kita bisa mengambil sebuah kesimpulan. Satu hari masih belum kuat, kita ambil 2 hari sampai 3 hari. Ya, sampai 3 hari. Gunanya untuk apa? Untuk kita mana yang harus di-off-kan, mana yang harus gas terus, mana yang gas pakai catatan. Itu kuncinya. Ya, main meta ads seninya itu Anda harus tahu iklan itu mana yang harus gas terus, mana yang harus gas dengan catatan, mana yang harus di stop. Supaya apa? Nggak bakar uang. Kalau gas terus cirinya apa? Ciri umum closing. Di hari pertama udah closing, gas terus. Ya, udah merem aja, gas terus. Itu udah pasti dia nanti nyari yang serupa. Karena begitu ada yang closing, dia menduplikasi, mencari profil seperti orang yang beli pertama. Nanti setelah itu ya, ah, gas dengan catatan itu dia belum closing, tapi angkanya bagus-bagus. Ya, biayanya murah, frekuensinya rendah rendah belum 3%, jangkauannya tinggi. Itu bagus tuh. Ya, kita jalan ya. Gua cek dulu loh 7 hari ya. Mudah-mudahan insya Allah closing gitu ya. Nah, itu gas dengan catatan. Ada juga yang stop berhenti ya. Stop berhenti apa? Baru sehari bocor. Dana bocor di mana? Biaya per kliknya tinggi. Biaya per kliknya tinggi sehingga kita tidak bisa mendapatkan data yang bagus. Ya, data yang bagus. Kalau kita pertahankan, kita bakar uang atau istilahnya kita sedekah ke Facebook dengan sukarela. Ya, jadi jangan seperti itu. Jadi kita baca data. Nah, ini yang dia tidak diajarkan sama teman-teman yang suka ngajarin meta ad, sehingga ketika membernya belajar terus tidak mendapatkan hasil, yang timbul apa? Yang timbul adalah kapok. Kapok dia beriklan. Udah begitu langsung dijustifikasi belajar meta ad sulit. Ya, saya ada di grup satu lagi tuh ya. Gue mendingan TikTok ad aja dah. Apa Facebook ad buat yang dulu sekolahnya ranking 1 semua. Karena risetnya beda gitu ya. Tapi saya lebih suka Meta dibanding TikTok. Kenapa? Karena di Meta itu fair. Kalau akun Anda masih baru, Anda akan dipandu sama Meta, lu jangan iklan lebih dari sekian sehari. Jadi fair. Kalau di TikTok kagak. Ya, begitu kita beriklan dia senang dia, kita hambur-hamburin dia senang. Tapi kalau di Meta itu direm. Ya, ada batasan bahwa kita tidak bisa beriklan lebih dari 50.000, lebih dari 60.000 sehari. Itu enak tuh. Jadi kita dipandu. Ya, jadi enak tuh. Ya, mengakui di sisi ini fair banget untuk Meta. Dan Meta itu berjalan di 3 platform, Facebook, IG, Thread. Ya, jadi satu kali aja kita setting, nanti dia berjalan di semuanya dengan catatan, tapi Anda punya akunnya.
Kalau nggak punya akunnya nggak berjalan. Anda harus punya akunnya. Jadi nanti diintegrasikan akun itu di dalam satu dashboard. Jadi begitu itu serentak jalan. Seperti ini, ya kita lihat dia jalan di platform Facebook, di platform IG, di Messenger dan di Thread. Ya, jadi bisa seperti itu. Dan ini eh, harta karun ya teman-teman ya. Silakan aja gunakan ini. Dan saya alhamdulillah ya iklan eh, saya itu sudah mampu menghidupi dirinya sendiri. Maksudnya gimana tuh Kang Lintang? Jadi nggak keluar uang kita, ya. Jadi iklan itu jalan setiap hari kita nggak keluar uang. Kok bisa? Ya bisa. Karena apa? Karena closing. Dari closing misalnya harga iklan saya jual Gosti ya, misalnya 163 harganya. Nah, itu dari 163 itu biaya iklannya kan saat ini saya untuk Gosti di 40.000. Ya, 40.000. Jadi saya kurangin aja 40.000. Ya, jadi saya masih untung 120. 40.000-nya untuk bayar apa namanya? Bayar iklan setiap hari. Potong-potong. Ya, potong bang. Jadi sisanya masuk ke kantong. Jadi polanya seperti itu teman-teman ya. Jadi iklan itu tujuannya adalah supaya kita bisa apa namanya beriklan dengan membiayai dirinya sendiri. Nah, itu butuh proses, tapi di saya nanti saya ajarkan tiga kali pertemuan tuh. 3 kali pertemuan, Anda dapat support selama 1 tahun. Setelah belajar nggak ditinggal. Ya, Anda di support selama 1 tahun penuh untuk belajar MetaEd ya. Anda bisa diskusi privat sama saya terkait ini. Ini contoh nih Pak Iman tuh ya, karena saya kantornya di mana di Cimahi tuh, beliau rumahnya dekat. Jadi suka datang ya, kalau saya lagi nganter di Cimahi, dia datang ya, kalian belajar macam-macam di sana gitu ya. Nah itu bisa seperti itu. Nah ini teman-teman kalau melakukan seperti ini tidak menghambur-hamburkan uang. Dan ini lebih baik daripada kita posting organik ya, posting organik. Capek posting organik ya, kecuali kita artis, kecuali kita ini kan biaya untuk endorse artis. Itu beda lagi ya, tapi lebih baik pakai ini. Kalau ini Anda bisa lakukan, Anda bisa berjualan apa saja. Ada member saya, ibu-ibu ya, usianya mau masuk ke 60 tahun, produknya propolis, British propolis, ya, British propolis. Itu belajar ya, alhamdulillah bisa, ya. Pagi belajar, malah sekalian beriklan, malam closing, ya. Besok coba jualan produk digital, closing, ya. Karena itu udah tahu polanya, ya, closing. Jadi bisa seperti itu. Yang penting tahu polanya. Nah, jadi nanti setelah itu Anda bisa mengiklankan apa saja. Yang penting adalah Anda harus paham bahwa kalau iklannya sudah winning, sudah jalan, bensinnya jangan ditutup. Jangan dibikin nol. Bensin itu apa? Saldo. Saldo iklan. Ya. Jadi kalau iklannya sudah bagus, ya sudah jalan, jangan diberhentikan. Karena kalau diberhentikan, ya dia akan masuk ke fase pembelajaran lagi. Fase pembelajaran butuh sedikitnya 50 peristiwa konversi. Ya lama itu. Ya, 50 peristiwa konversi. Jadi apa dia belajar lagi, nyari lagi, ya, merekam lagi gitu ya. Jadi kalau sudah jalan, dia jalan terus. Makanya kita harus punya backup banyak iklan. Jadi di sini ya, banyak iklan gitu. Jadi nanti kalau teman-teman melakukan ini, insya Allah bisa mendapatkan data yang optimal, ya, data yang optimal sehingga Anda bisa cuan. Ya, terus Kang, ada yang mau tanya juga mas saya, Kang, kok saya iklan sehari 40.000, ya, closingnya cuma satu. Artinya apa? Terus saya tanya lagi sebelum saya jelaskan ya. Masih untung nggak Pak? Masih. Untung berapa? Untung ada 80.000 Kang. Artinya berarti dari 40.000 itu Bapak untung 80.000. Ya, untung 80.000. Artinya apa? Budget iklan per hari 40.000 dinilai di sisi Meta hanya mampu mendatangkan calon pembeli satu. Nah, kalau mau closing dua, naikin anggaran. Jadi 80. Itu namanya scale up ke atas, melebarkan jangkauannya. Itu yang benar. Ya, jadi ketika kita sudah tahu nih dalam seminggu atau sebulan itu rata-rata penjualan satu dengan biaya iklan 40.000, kita butuh dua, berarti anggaran naik. Gitu cara mainnya. Nah, kalau kita nggak melakukan itu, nanti ada
suatu hari ya, ada ini suatu hari iklan Anda itu mandek. Ini udah closing nih, udah puluhan closing ya. Udah puluhan, udah menghasilkan banyak. Nah, iklan itu mandek. Biasanya closing 1 kali sehari, closingnya jadi 3 kali sehari. Ya, 3 hari sekali. Ya, 3 hari sekali. Nah, itu tanda-tandanya Anda harus periksa tuh datanya. Ya, kita lihat frekuensinya udah jenuh belum. CTR-nya sudah turun atau masih di atas 2%. Itu kita lihat. Nah, nanti kalau kita tambahin ya, misalnya, wah ini mungkin kita butuh butuh tambahan nih. Kita tambahin tadinya 40.000, jadi 80.000 kita tambahin. Oh, jadi 80.000, closingnya yang tadinya mogok 3 kali 3 hari sekali jadi 1 hari sekali misalnya karena udah kita tambahin 80.000. Ah, ini bener apa enggak ya? Ini bener apa enggak? Nah, kalau Anda nggak tahu skillnya, Anda benerin aja tuh ya. Kalau saya enggak tuh ya. Kalau 80.000 ya, jatuhnya cuma 1 kali closing, itu sama juga si Meta sedang negosiasi sama kita naikin gajinya. Ya, anggap saja pekerja dia ya. Gua kan udah ngasih lo apa namanya penjualan puluhan, misalnya 50 penjualan. Sekarang lu naikin gaji gua. Kan kemarin lu bikin gua 40.000, bisa closing 1 hari ya. Sekarang gua butuh 80.000 supaya gua bisa kasih lo closing 1 hari. Itu dia nego ya, nego. Kalau Anda masih ada untung sih oke-oke aja, tapi kalau untung Anda makin tipis, itu Anda harus stop. Iklan itu harus di stop, diganti sama yang di bawahnya. Dia kita stop, yang bawahnya naik. Kenapa? Karena kalau kita turutin, ya, ke depannya dia malah naik terus harganya. Dia minta lagi jadi 120, tapi kita closingnya satu. Ya, kita closingnya cuma satu. Harapannya harusnya 80.000 itu closingnya jadi dua dalam 1 hari. Nah, ini seninya ketika Anda bisa membaca data. Nah, yang parah, ya, yang saya sering temuin, itu dia cuma punya satu iklan juara. Begitu menemui kendala seperti ini, kalang kabut ya, belum ada penggantinya. Akhirnya apa? Ngulang dari nol. Dari nol apa? Nyari lagi yang baru. Rusak data pikselnya. Nah, ini yang teman-teman harus bisa melakukan namanya strategi yang benar. Makanya kalau di saya, kalau belajar ikut sama saya itu saya minta ya bikin beberapa kampanye di bawahnya ketika yang ini apa mogok ya, mogok ini naik. Kita harus bisa move on walaupun dia udah ngasih dia penjualan 50.000. Itu buktinya Ghosty itu. Ghosty uh, Ghosty itu jalan 7 Februari. Dia udah menghasilkan hampir 100 penjualan. Ya hampir 100 penjualan. Tapi dia mogok, minta naik gitu harganya. Saya off kan, saya bikin yang baru. Saya lupakan yang lama tuh. Walaupun dia sudah punya histori. Jadi kita matikan itu, naik, munculkan pemain penggantinya. Nah, itulah seninya dalam beriklan. Kalau Anda bisa melakukan seperti ini, iklan Anda akan konsisten jalan terus. Ya, tinggal pilihannya kepada Anda. Kang, saya maunya nggak apa-apa lah. Cuman sehari dapat untung 120.000 nggak apa-apa. Gitu closing sehari nggak apa-apa. Ya mau kok, jalan aja terus. Tapi kalau kita pikirnya pengen menduplikasi semakin banyak, naikin anggarannya. Kan toh juga itu ditutup oleh penjualan kita. Jadi polanya seperti itu. Nah, yang jadi PR adalah bagaimana kita bisa menerjemahkan itu, mengimplementasikan itu setelah kita melihat data-data yang ada di hadapan kita. Itu teman-teman ya, caranya saya sudah eh, dapat peringatan lagi bahwa jamnya akan berakhir dalam waktu kurang dari 10 menit. Kalau ada yang mau bertanya, boleh silakan bertanya. Nanti kita akan bertemu kembali di eh, jam-jam berikutnya ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya, ada waktu 7 menit lagi. Kalau yang kurang jelas, boleh Anda chat di Zoom atau open mic. Ya, silakan Anda tanyakan. Jadi dengan melakukan iklan Meta ini benar-benar apa namanya membantu teman-teman, gitu ya, membantu teman-teman untuk bisa cuan dari Meta, gitu ya, seperti itu. Nah, ini teman-teman boleh bertanya ya. Ada waktu kurang lebih 70 7 menit lagi ya, 7 menit yang nanti kita bisa buat teman-teman untuk bertanya. Ya, kita ini kan dulu ya, apa namanya, persilakan kepada teman-teman semuanya ya.
Nah, ini silakan bagi teman-teman yang mau bertanya boleh ya. Ini saya kasih contoh aja salah satu Kang, kampanye saya yang lagi jalan ya. Ah, nah ini dia ya kampanye saya nih. Ini duplikat-duplikat nih. Ini cadangan-cadangan yang udah naik, yang udah turun nih ya. Ini dari 6 April, tapi saya duplikat di 15 di tanggal 20. Ini 25.000 teman-teman ya. Tapi 25.000 ini untuk 3 iklan nih. Ya, 3 iklan. Tapi di sini saya closing ya. Di sini ada 8, di sini ada 2 ya. Oh, ini tanggalnya belum saya benerin ya. Tanggalnya saya benerin dulu di sini ya. Kita cek dulu dari tanggal 6 sampai tanggal 30 sekarang ya. Nah, nah, oh udah naik nih ya. Di sini 4, di sini 8, ini satu ya. Harganya berapa? Harganya 817.000 produknya. Modalnya 25.000 ya. 25.000 untuk 3 iklan. Ya, jadi closingnya tinggi nih. Ya, Anda kali aja 817 kali 8 berapa, ini kali 4 berapa, ini kali 1 berapa gitu ya. Jadi bisa seperti itu. Ya. Tahu sudah punya gambarnya tinggal prakteknya. Oke, mantap ya. Sudah punya gambarnya tinggal prakteknya silakan. Jadi di sini ya, saya mengeluarkan uang 25.000 ya, 25.000 ya di satu iklan duplikat di cadangan itu menghasilkan 8. Sementara harganya adalah 800 ribuan. Ya, 800 kali 8 itu berapa? Ya, kita tunggal ini ya. Jadi profit banget ya. Jadi di sini kita bisa melihat ya, ini baru dari satu kampanye saja ya. Saya ada banyak kampanyenya di berbagai macam akun iklan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, biayanya juga murah, biaya per klik cuma 1.000 ya, 1.800. Ya, jadi ini yang nanti teman-teman bisa coba berlatih ya. Boleh Anda bertanya-tanya, tapi kalau Anda mau mendapatkan yang lebih apa namanya? Insentif apa maksudnya lebih eksklusif atau lebih ini Anda boleh ikut kelas yang Meta App saya ya. Kelas Meta App saya itu satu orang satu. Belajaran satu orang satu, nggak dirame-rame gitu ya. Karena Meta App itu nggak bisa rame-rame teman-teman ya. Jadi kalau ada yang ngajarin rame-rame itu Anda mikir-mikir dulu kalau mau ikut ya. Kenapa? Karena bisnis Anda sama bisnis orang lain itu beda. Treatmentnya itu beda. Ya, makanya saya peserta saya ada yang bisnisnya umroh, ada yang bisnisnya apa pakaian ya, terus ada yang bisnisnya produk digital, ada yang bisnisnya properti juga ya, terus ada yang bisnisnya apa kemarin tuh ya. Nah, itu makanan, madu ya, itu beda-beda. Kalau Anda ikut kelas yang rame-rame, Anda hanya dapat yang kulit-kulitnya aja dasarnya, nggak sampai ke dalam ya, nggak sampai ke dalam. Makanya saya buka privatnya satu orang satu ya, satu orang satu. Makanya dan saya setiap bulan hanya menerima maksimal 20 orang saja. Kenapa 20 orang? Karena ayo ngajarin satu-satu. Ya kayak besok tuh. Besok itu dari jam 7 sampai jam ini saya ada tamu ya, ada tamu. Nah, itu nanti lanjut ngisi lagi siangnya apa ngisi lagi gitu. Baik yang online ataupun yang offline. Jadi saya ngajarnya satu-satu supaya teman-teman bisa apa namanya? Bisa menguasainya lebih cepat gitu ya. Bukan berarti yang rame-rame salah ya. Itu nanti eh, saya merasa bersalah kalau saya pribadi ya ngajarin orang rame-rame tapi bisnisnya beda-beda karena trip ininya beda. Contoh yang nggak usah jauh-jauh. Ketika ada yang datang satu bisnisnya properti atau umroh, satu lagi produk digital, itu objektifnya salah beda. Yang produk digital itu harus pakai landing page, yang properti sama umroh itu harus pakai lead form. Ya, kenapa? Properti sama umroh itu uangnya gede-gede, bukan recehan kayak yang produk digital di bawah 1 juta, ya itu puluhan juta ininya. Jadi dia nggak bisa pakai landing page, harus pakai formulir, lead formnya dari mana? Dari Meta. Meta udah buatin, tinggal kita setting. Nah, jadi orang yang mengisi lead form itu, itulah yang ini, bukan iklan yang jatuhnya ke WA. Kalau iklan yang jatuhnya ke WA itu rata-rata yang masuk adalah sampah, chat sampah, capek kita jawabnya. Ya, saya udah sering tuh testing iklan umroh sama iklan yang pakai lead form, yang bagus lead form. Ya, iklan ini apa? Apa? Iklan WA ya. Udah saya upload ya, saya tanya, "Bapak kapan mau umrohnya?" Oh, boro-boro umroh, makan aja susah. Jadi, tapi oleh Meta itu udah direkap sama dia ya, sebagai hasilnya dia. Makanya saya udah nggak mau lagi ya. Kalau yang harganya yang kayak umroh apa atau properti, saya nggak mau lagi pakai iklan CTWA ya, yang jatuhnya ke WA. Saya pakai lead form.
Kenapa lead pump? Karena lead pump itu adalah orang yang benar-benar butuh kepada produk itu, dia yang akan mengisi formulir. Dan itulah yang kita flow up. Nah, flow up-nya pakai apa? Pakai auto reply. Itu nanti diajarin. Sampai berapa lapisan? Sampai 7 lapisan biasanya saya. Ketika nanti setelah 7 lapisan itu selesai, baru orang kita pribadi yang menjawab secara manual. Misalnya kapan? Misalnya, kapan Bapak mau datang ke kantor untuk penjelasan umrohnya? Atau kapan Bapak mau datang survei ke lokasi propertinya? Baru itu. Tapi kalau yang nanya-nanya umum, itu auto reply yang jawab semuanya. Dan di WA, itu sudah disediakan fiturnya gitu ya. Jadi enak seperti itu. Tapi kalau penjualannya di bawah 1 juta itu pakai landing page ya, pakai landing page semuanya gitu. Sama kayak kemarin saya juga ngajarin yang klinik sama ada rekan saya yang kebetulan ketua LPP MUI ya di Jakarta itu sertifikasi halal itu pakai lead form karena harganya beda semuanya. Nah, itu settingannya beda-beda. Nah, kalau nanti belajarnya rame-rame, yang satu jualan produk busana, yang satu jualan produk digital, yang satu jualan jasa, itu saya kasihan kepada teman-teman yang sudah bayar, nanti dapatnya cuman kulit-kulitnya aja. Tapi kalau satu-satu saya bisa jelas apa bimbing sampai eh, apa namanya bisa beriklan seperti itu. Ya. Jadi ini saya jawab, kalau pemula belum punya budget iklan harus mulai dari mana belajarnya? Ya. Kalau pemula belum punya budget iklan itu Bapak bisa mulai dari harga 20.000 Bapak ya. 20.000 itu eh, apa sudah bisa beriklan. Produknya ambil aja produk jadi afiliat ya, jadi afiliat marketing. Nah, di afiliatku.com kan tuh bisa Bapak tuh ya jualin atau produk yang ada di sana, terus Bapak bisa pakai iklan tuh jalan sekarang paling murah 20.000 ya teman-teman ya. 20.000 itu udah bisa jalan ya. Cuman sedikit, jangkauannya sedikit. Tapi kalau untuk belajar boleh.